Hikmah kalau bahasa mualaf gitu. Langsung telepon aja dong. Muter-muter langsung ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi ramai di medsos, ya, dimana diisukan bahwa Daniel Mananta, ya, seorang Kristen, dan sekarang diisukan telah mu'alaf, ya, dan itu beredar di channel-channel Muslim, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, si Daniel akhirnya mu'alaf setelah ketemu dengan UAS, ya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat pastinya, ya. Nah, teman-teman sekalian, itu beredar di media sosial banyak sekali, dan kita lihat di cuplikan video juga tadi itu, ya, wartawan itu mencoba untuk mewawancarai daripada Bro Daniel ini, teman-teman sekalian, ya, namanya saja artis, ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi banyak orang yang akan ngefans dan banyak orang yang kepo untuk cari tahu tentang seluk-beluk hidup mereka dan juga, ya, tentang agama dan kepercayaan mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas karena tentu saja hoax di luar sana begitu banyak sekali bahwa Daniel ini sudah benar-benar mu'alaf. Tetapi gini, ngomong-ngomong, kalaupun Daniel ini mu'alaf, itu Kristen rugi nggak, ya? Oke, silakan tulis di kolom komentar, teman-teman sekalian. Apakah kekristenan rugi jika Daniel Manantan ini akan murtad? Ya, saya tidak bilang mu'alaf karena arti mu'alaf itu menemukan jalan yang baru, ya, menemukan agama baru, agama yang benar gitu, ya, agama yang membawa ke sorga gitu, ya. Bisa saja sih kalau orang Islam yang mengklaim itu boleh-boleh saja, ya. Tetapi saya punya prinsip sendiri bahwa orang yang keluar dari Kristen itu disebut dengan murtad, artinya meninggalkan kebenaran gitu, ya. Nah, jadi kalau ada orang Islam masuk ke agama Kristen itu sebenarnya bukan murtad, tetapi, ya, menemukan jalan kebenaran atau bisa dikatakan sebagai petobat baru. Nah, teman-teman sekalian, jika, ya, Bro Daniel Mananta ini, Mananta marganya, ya, atau apa dia, ya, kalau seandainya dia mu'alaf, ya, menurut saudara-saudari kita Muslim dan menurut Kristen dia murtad, ya, saya rasa tidak ada ruginya kekristenan, ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, teman-teman sekalian, saya rindu kita dulu untuk belajar firman Tuhan. Nanti kita akan baca apa yang menjadi jawaban daripada Bro Daniel, ya, yang saya hormati pastinya. Oke, kita lihat Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, teman-teman? Dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecam firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak saat ini dia Kristen pindah ke Islam, tidak cocok pindah lagi ke Kristen, tidak cocok lagi pindah ke Islam lagi. Ini adalah orang yang mendua hati. Ya, Alkitab katakan, ya, kitab Yakobus katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, jadi pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, itu juga sama halnya menghina Tuhan, ya. Dan kalau misalnya, ya, kita ngambil contoh karena kita bahas tentang Daniel Mananta ini, seandainya dia murtad, tinggalkan Yesus Kristus dan masuk ke agama Islam, percaya kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad, maka teman-teman sekalian dikatakan dia murtad daripada kebenaran, daripada kekristenan, yaitu meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, dikatakan oleh Alkitab, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi.
Ya sedemikian hingga mereka bertobat. Artinya teman-teman sekalian, tidak lagi pengampunan bagi mereka. Mereka pasti akan dibinasakan. Karena tidak mungkin dong mereka mempermainkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada untungnya dan juga tidak ada ruginya jika Bro Daniel ini murtad, meninggalkan kekristenan, masuk ke agama Islam. Ya, tidak ada kerugian daripada orang-orang Kristen. Jadi bagi teman-teman yang Muslim, yang punya channel, yang berdoa, yang mengklaim, yang mengisukan bahwa Daniel ini sudah mualaf, sudah masuk Islam menurut kalian, ya saya pikir tidak usah diheboh-hebohkan lah ya, karena kekristenan sama sekali tidak rugi di situ. Oke, teman-teman, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daniel langsung ya. Saya tertarik apa yang dikatakannya ya. Bukan berarti ketika saya sudah dekat dengan UAS maka itu tanda-tandanya saya akan mualaf ya. Soal iman dan kepercayaan itu urusan pribadinya dengan Tuhan ya. Saya tertarik dengan itu teman-teman sekalian. Memang tidak ada paksaan gitu. Dan kalau sekali lagi, kalaupun dia murtad masuk ke agama Islam, silakan ya. Kekristenan tidak rugi dan juga kekristenan tidak akan bikin kacau. Tidak ada ancaman baginya. Halal darah Daniel tidak ada ya, sama sekali tidak ada itu ya. Orang Kristen aku caci maki dia, tidak ada itu. Justru kami mengasihaninya, kami kasihan gitu ya, karena ketika orang keluar daripada Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan binasa ya. Oleh karenanya kita mendengarkan langsung dulu apa yang disampaikan oleh Bro Daniel berikut ini. Hikmah kalau bahasa Jadi mualaf gitu. Langsung teleponnya dong. Muter-muter langsung ya. Sejauh ini gue ngeliat netizen sangat menghormati banget gue untuk ngobrol dengan UAS gitu. Gue mempunyai prinsip seperti ini. Cowok sama cewek sahabatan, suka nonton bareng, suka makan bareng, suka ngobrol bareng, suka teleponan bareng. Menurut lu mereka sahabatan atau pacaran? Sahabatan. Tapi orang-orang sekitarnya bilang, wah ini pasti pacaran, nggak mungkin lah. Nggak ada tuh cowok sama cewek bisa temenan bareng habis itu nggak pacaran, ya kan? Ngomongnya kayak gitu kan. Nasrani ketemu Ustad. Wah tuh Nasrani pasti mualaf tuh. Gak mungkin deh itu ya kan. Ya udahlah, itu anggapan orang gitu. Sekarang ini kan kalau soal masalah keyakinan, soal masalah masalah gue dengan keyakinan gue, itu basically gue sama Tuhan kayak gitu. Itu udah saya gue sama Tuhan. Jadi netizen boleh berbicara dan ngobrol dan lain-lain gitu. Dan gue sendiri juga sangat menghormati mereka juga. And ya udah, I love it. Gitu aja. Oke, siap. Thank you Daniel. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan daripada Bro Daniel Mananta ya, dimana ketika wartawan bertanya kepadanya tentang dirinya apakah sudah murtad dari Kristen atau dikatakan oleh Islam dia udah mualaf masuk ke Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita lihat sendiri teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Daniel, bahwasanya itu urusan dia dengan Tuhannya gitu ya. Orang bisa bicara apa saja ya, tetapi dialah yang menentukan kehidupannya. Dan jelas di situ kita menangkap, kita simpulkan bahwa Daniel belum meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dia masih Kristen, dia masih percaya Yesus sebagai Tuhan, men. Gitu. Jadi stop untuk goreng-goreng opini ya, goreng isu di luar sana. Ya, ada berapa channel ya, ada yang ada channel yang sampai view-nya itu jutaan teman-teman sekalian ya. Sedangkan di channel Daniel saja itu hanya sekitar 300 sampai 400 ribu penonton teman-teman sekalian. Tapi yang menggoreng opini, menggoreng persoalan Daniel masuk Islam ini atau belum, itu ada yang jutaan ditonton oleh orang ya. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa
kita di sini hanya meluruskan itu dan untuk juga backup ya, menjaga iman Kristen gitu ya, karena ujung-ujungnya teman-teman sekalian, Kristen yang akan dibawa-bawa lagi ya. Oh, Kristen itu tidak bagus ajarannya sehingga Daniel saja ya itu meninggalkan Kristen, meninggalkan manusia yang meninggalkan agama yang mentuhankan manusia begitu ya. Akhirnya saya rasa perlu untuk kita klarifikasi dan juga kita bahas di channel TV Laskar Kristus supaya yang tonton channel ini, video saya kali ini ya, tidak terbawa isu gitu ya. Jadi toh juga kalau umpamanya Daniel ini mau meninggalkan Tuhan Yesus, artinya dia murtad masuk ke agama Islam, silakan gitu. Sekali lagi, kekristenan tidak rugi, gereja tidak rugi, dan juga Tuhan Yesus Kristus ya apalagi gitu tidak akan rugi. Justru yang rugi adalah dirinya sendiri. Yang kita kasihan adalah kehidupannya selanjutnya ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena untuk pindah agama hak setiap manusia, hak setiap individu yang ada di Indonesia itu dijamin ya oleh undang-undang. Nah, terima kasih teman-teman sekalian ya sudah menonton sampai selesai. Kiranya video kali ini dapat memberkati kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.